Halo semuanya, salam IPA Esovan. Kali ini kita bahas tentang pemuaian pada zat. Nah, bicara tentang pemuaian, pasti kita sering lihat beberapa gambar berikut. Kita lihat ini, ada gambar apa? Kabel listrik dipasang kendor. Nah, mengapa kabel listrik dipasang kendor? Ada yang tahu? Yang kedua, ini ada rel kereta. Kalau kita lihat di rel kereta itu, mengapa rel kereta diberi celah? Ini ada kaitannya sama pemuaian. Apa itu pemuaian? Kita bahas bersama. Jadi pemuaian itu merupakan proses perubahan benda. Bisa bertambah panjang, bisa bertambah luas, atau bisa bertambah volumenya karena terkena oleh panas atau kalor. Contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari banyak. Misalkan proses pemuaian pada zat padat. Ketika pemanasan batang logam, kita panaskan secara terus-menerus mengakibatkan batang logam bertambah panjang. Itu pada zat padat. Kalau pada zat cair, ini juga sering kita lakukan. Misalkan ketika kita memasak air di dalam panci, masak hingga mendidih, apa yang terjadi? Airnya lama-kelamaan tumpah. Nah, itu proses pemuaian zat cair. Pada gas, contohnya apa? Ya, ketika balon yang terkena sinar matahari, sehingga gas atau udara di dalam balon itu memuai. Dan kalau lama-kelamaan terkena panas, balon tersebut akan meledak. Ini adalah beberapa contoh tentang pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu? Jadi, untuk pemuaian pada zat, faktor yang mempengaruhi yang paling utama itu adalah koefisien muai zat. Ada koefisien muai panjang yang merupakan bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi semakin besar kenaikan suhu, maka pemuaiannya juga semakin besar. Ada juga untuk penambahan panjangnya seberapa. Ini adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali T2-T1. T2-T1 ini merupakan berapa besar kenaikannya. Gitu ya. Delta L ini adalah penambahan panjang, L0 panjang mula-mula, alfa ini koefisien muai, delta T atau T2 kurang T1 ini adalah perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu, maka penambahan panjangnya juga semakin besar. Nah, untuk L1 ini adalah panjang akhir setelah dipanaskan. Itu sama dengan L0 plus delta L. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Koefisien muai luas juga sama dengan nilai koefisien muai luasnya itu kita sebut beta, itu 2 kalinya alfa. Untuk rumusnya sama, tinggal kita ganti saja. Karena luas itu area, berarti delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. A1 sama dengan A0 plus delta A. Untuk volume juga sama, namun koefisiennya muai yang beda. Koefisien muai volume itu gamma. Nilai gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Dengan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. V1 sama dengan V0 plus delta V. Kita nanti akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Begitu ya. Kita lanjut ke prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Jadi untuk prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah kita sebut tadi, ada ini. Nah, ini tadi, kabel listrik dan telepon kadang-kadang terlihat melengkung, kadang-kadang lurus. Kenapa seperti itu? Karena melengkung ketika dia terjadi pemuaian, terus lurus itu biasanya pada waktu malam hari. Jadi terjadi penyusutan, ya. Pemasangan kaca jendela juga diberi celah pada kusennya. Itu untuk menghindari pemuaian juga. Sambungan rel kereta api diberi celah. Kalau tidak diberi celah, nanti ketika memuai dia bengkok. Nah, ketika bengkok berbahaya sekali. Sama juga dengan ini. Dua lintasan jalan beton pada jembatan disambung batang-batang baja dan diberi celah di antaranya. Pipa besi juga, diameter ban besi itu sedikit lebih kecil daripada rodanya. Ini yang terakhir, ini mengeling plat logam. Plat logam itu digeling, aslinya apa? Disambungkan. Nah, bimetal itu
dua keping logam yang berbeda angka muainya. Misalkan besi dengan baja, kita sambungkan jadi satu, besi dengan aluminium misalkan, dan lain sebagainya. Ini yang penting, ketika bimetal itu sudah disambung dan dipanaskan, maka bimetal akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Ya, kegunaan ini penting sekali, antara lain untuk saklar, termostat, dan termometer bimetal. Jadi sekali lagi, kalau bimetal dipanaskan, bimetal akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Kalau didinginkan sebaliknya, membengkok ke koefisien muai yang lebih besar. Sekian ya terkait pemuaian, semoga paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.